Memasuki hari keempat, 25 tenaga medis yang terpapar COVID-19 dari Sivitas Akademi UNS masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasi rumah sakit. Hingga saat ini belum diketahui hasil tracing yang dilakukan RSUD Muwardi dari manakah penularan COVID-19 ke para tenaga medis tersebut. Kepala Gugus Tugas COVID-19 Solo menjelaskan 25 tenaga medis yang diisolasi di rumah sakit UNS semuanya tanpa gejala. Dari 25 tenaga medis, UNS ini terdiri dari pengajar dan peserta didik, termasuk tenaga medis yang bertugas di bagian administrasi di rumah sakit ya. Kita akan langsung berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo. Selamat pagi, Pak Yulianto. Selamat pagi, Mbak Gina, Mas Arief. Ya, selamat pagi. Pak Yulianto, apakah dari 25 orang tenaga medis yang dinyatakan positif ini sudah diketahui sumber penularannya sejauh ini? Ya, jadi ini pada awalnya itu ada satu dokter peserta didik dokter spesialis yang sudah senior. Ini merasa demam dan batuk-batuk, lalu kita periksa dan ternyata positif. Nah, karena dokter senior ini berinteraksi dengan banyak kolega, ya, baik itu sama-sama residen atau peserta pendidikan dokter spesialis, lalu juga dengan para junior, dengan koas, dengan tenaga administrasi. Akhirnya kita lakukan tracing, penyelidikan epidemiologi, tracing kontak, dan semuanya lalu kita lakukan tes. Maka diketahui yang 25 itu, tapi semuanya tanpa gejala. Jadi itu adalah karena pengembangan dari suatu kasus yang bergejala tadi dan kita kembangkan. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Kadis, ini di tengah kita juga sedang mendiskusikan soal sanksi tegas ya. Kita tidak membahas sanksi begitu ya Pak. Tapi ada kekhawatiran Presiden, kekhawatiran masyarakat Indonesia Pak. Pandemi ini masih mengancam kita. Kalau saya boleh pertegas atau mencari tahu, ini berasal dari sebuah pesta wisuda Pak, betul Pak? Jadi begini, mereka ini adalah satu tim ya, satu kolega, satu tim. Jadi interaksinya sangat intens dan panjang ya, tidak hanya berhari-hari tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi intens sekali tiap hari mereka menjadi satu shift ya, lalu pembimbingan antara senior junior ya. Lalu juga memang ada satu peristiwa yang diduga, namun demikian kita sedang lakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, peristiwa itu adalah mereka ini ada sebagian yang sehabis ujian nasional begitu, lalu mereka merasa senang, lalu makan siang bersama, ya. Jadi orang Jawa mengatakan itu semacam syukuran gitu loh. Jadi jangan diartikan pesta itu hura-hura, enggak. Mereka hanya makan siang bersama di satu rumah makan. Itu adalah salah satu peristiwa yang diduga. Namun demikian tidak hanya itu, karena interaksi mereka tidak hanya itu saja, tapi tiap hari mereka juga menjadi satu tim shift, jaga dan sebagainya. Ini sedang kita telusuri lebih lanjut. Oke, saya mengutip aja sih pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo ini yang mengatakan di tengah pandemi memang seharusnya seluruh pihak ini menahan diri begitu ya Pak Kadis ya. Betul, karena kalau udah kumpul dan lain sebagainya ini khawatir bisa lepas kontrol kan begitu. Tapi apapun itu kita respect lah dengan mereka yang berada di garda terdepan ini ya Pak Kadis ya. Kondisi mereka per hari ini bagaimana? Singkat saja. Mereka adalah tidak punya gejala atau asimptomatis ya. Jadi walaupun mereka itu sudah confirm positif, tetapi tidak ada gejala. Ada 1-2 yang gejalanya sangat ringan dan sekarang udah baik semuanya. Ya, baik. Artinya memang ini kerumunan berpotensi untuk menularkan. Saya mau ke Mas Doni. Mas Doni, tadi pertanyaan menggantung saya. Kalau misalnya memang tadi ini Pak Miko mengatakan sulit kok kemudian ini mencegah adanya kerumunan. Kalau misalnya melibatkan personil gabungan, apakah kemudian ini tidak menimbulkan kerumunan juga, Mas Doni? Biasanya mekanisme itu kan diatur di lapangan, ya. Bagaimana kemudian petugas yang ada kemudian tidak justru menimbulkan kerumunan baru, begitu. Nah, tapi yang paling penting, Mbak, bahwa ini juga mengingat pertanyaan ini menjadi penting karena kita tahu bahwa apa kita terbatas, ya. Sementara yang diawasi cukup banyak. Jadi saya katakan tadi bahwa
mekanisme sosial harus juga menjadi satu yang dilakukan gitu ya, saling mengingatkan, misalnya rekan sekerja ada yang mau mengadakan pesta, saling mengingatkan jangan dilakukan, jangan kerumunan dan lain sebagainya gitu. Ada satu peer pressure ya terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan begitu. Ini menjadi sangat penting karena tadi ya yang mensupervisi terbatas, sementara jumlah yang disupervisi, jumlah yang diawasi cukup banyak. Maka tentu saja semua pihak harus ikut terlibat dalam pengawasan penegakan protokol kesehatan ini, Mas Arief. Oke, saya ke epidemiolog UI, Mas Miko. Mas, ini loh Mas yang tadi saya khawatirkan, Mas Miko, ya kan, sanksi-sanksi dan lain sebagainya. Tapi mereka pun sekali lagi ya, saya bukan ingin mendiskreditkan, tapi saya respect dengan mereka yang berjibaku di garda terdepan ini ya, Mas Miko ya, para tim medis ini. Tapi lagi-lagi cara mengontrol diri ini sulit begitu, Mas Miko. Jadi yang melibatkan kerumunan itu kayak pejabat, pesantren itu terbukti terjadi wabah di sana. Kata besar sekali wabahnya, kemudian sampai bisa lakukan PSBM itu. Harusnya itu adalah strategi kluster, harusnya diikutkan ke kluster pesantren, kebersamaan yang kluster pesantren dan kluster pejabat. Dan juga yang pada tim medis ini juga akan terjadi kluster. Di Bogor juga pernah terjadi di Makassarnya, kemudian diterapkan ke kluster di situ. Jadi kalau ada kluster harus cepatnya diinvestigasi atau di tracing sampai setuntas-tuntasnya. Kalau sudah ketemu Pak Miko, Pak Miko. Maaf saya potong Pak Miko. Pak Miko mungkin kabel mic-nya bisa didekatkan ke suara Pak Miko mungkin? Kita agak kurang jelas mendengarnya Pak Miko. Jadi kalau ada kluster, maka kemudian kluster tersebut akan harus dituntaskan begitu. Kalau kluster petugas kesehatan, kluster pejabat, kemudian kluster pesantren, itu harus diketahui sebabnya. Sebabnya harus dihilangkan, kemudian kluster itu akan selesai begitu. Jadi harus sebabnya itu harus diketahui. Jadi kalau tim medis kemudian harus benar-benar testingnya harus tuntas, kira-kira begitu. Ada data Mas Miko seputar pernyataan dari Pak Jokowi juga begitu ya, bahwa Agustus September ini kecenderungan masih tinggi COVID-19 ini. Ya, jadi saya agak sedih begitu. Karena akhir Juni 2020 kita menempati urutan dunia ke-29. Juli tanggal 10 kita udah urutan ke-26, naik 3 peringkat dunia. Jadi bayangkan kalau intervensinya dilakukan seperti ini terus, maka Indonesia akan menggeser Cina yang 87.000 kasusnya, kemudian dia udah flat, kemudian kita masih naik begitu, kira-kira begitu ya. Nah, kalau ada pernyataan Presiden Indonesia begitu mengatakan puncaknya ada di Agustus atau September, itu keinginannya atau targetnya begitu. Maka di Indonesia harus mengerti gitu, kalau itu targetnya, maka harus dilakukan intervensi yang besar-besaran, terutama di provinsi yang besar, begitu ada 10 atau paling tidak mengcover semua provinsi yang kasusnya lebih dari 1.000 kasus atau lebih dari 700 kasus. Nah, kalau itu dilakukan, itu akan berhasil. Bagaimana intervensinya? Adalah melakukan PSBB ketat, atau social distancing berat, atau sedang seperti PSBB pertama dan kedua. Kalau itu tidak dilakukan, itu hanya angan-angan. Baik, Mas Miko, terima kasih Mas atas paparan dan penjelasannya. Mas Doni Gahraladian juga terima kasih, tenaga ahli utama Kepresidenan. Ya, tetap jaga kesehatan. Pak Prabowo juga, Pak Yulianto Prabowo, Kadis Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Pak atas waktunya berkenan pagi ini bergabung bersama kami. Ya, itu David. Ini informasi ini sih sebetulnya kita mengangkat ini sebagai himbauan juga kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat jangan, ya tadi saya mengatakan, cuman segini nilainya, cuman nyapu.
kayaknya malu tuh udah disingkirkan banget. Artinya gitu sanksi, sekarang. tidak ada sanksi ataupun ada sanksi harusnya meningkatkan kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan. Dan kita harus berpisah dulu ya, Via. Saya Gina Vita. Saya Arif Fadil, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selama 1,5 jam ini. Tetap jaga protokol kesehatan dan jaga jarak dengan sesama. Terima kasih, sampai jumpa.